Uhayyikum bitahiyyatil Islam, tahiyyata ahlil jinan wa tahiyyatuhum fiha salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahi rabbil alamin, wa bihi nasta'in ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalam ala sayyidil mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Wasaddid lisani wahdi qalbi bijahi sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa sahbihi wa alihi. Ma'asyiral hadirin yang senantiasa dalam rahmat Allah Subhanahu wa taala. Pada sore hari ini Allah Subhanahu wa taala kumpulkan kita dalam perkumpulan yang mulia, di mana perkumpulan kita ini dimulai dengan melakukan sholat asar secara berjamaah. Kita hanya bisa berharap, minta kepada Allah Subhanahu wa taala agar semua amal ibadah kita, terkhusus puasa Ramadan yang sedang kita lakukan, diterima secara sempurna oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Sholawat serta salam marilah kita hadiahkan buat baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta sahabat, para tabi'in, para tabi'in dan para pengikut Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sampai hari kiamat kelak. Hadirin wa kafatil mustami'ina wal mustami'at yang senantiasa dalam rahmat Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, kita sekarang berada di hari ke-8 daripada bulan Ramadan 1443 Hijriah. Kita minta kepada Allah Subhanahu wa taala agar puasa hari ini Allah sempurnakan puasa kita, dan kita bisa minta juga kepada Allah Subhanahu wa taala agar puasa tahun ini Allah sempurnakan dengan sempurna-sempurnanya, dan kita bisa ditemukan oleh Allah Subhanahu wa taala
dengan Ramadan yang akan datang. Amin ya rabbal alamin. Di sini kita akan mengutip sedikit pembahasan Alawi Al-Maliki Al-Hasani. Beliau menyusun satu kitab yang beliau namakan Khosaisul Ummatil Muhammadiyah, yang di dalamnya berisi tentang pembahasan keistimewaan umat Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan kita yang ada di sini, atau yang bisa yang nonton di rumah sana atau dimanapun mereka berada, kita semua alhamdulillah adalah golongan daripada umat Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kalau kita gambar hisab itu, kalau kita nonton bola apa lah, atau konser, ada yang nonton konser, atau yang mungkin nonton, yang lagi nonton nih, ada yang nonton konser mungkin, ya, dapat tiket, dapat tiket lagi, boleh masuk tanpa tiket masuk. Senang bukan main dia, ya, tidak perlu gua ke duit, tidak perlu saro-saro, tiba-tiba lah duduk depan tempat lemak boleh. Itu di dunia, senang bukan main gitu, tanpa beli tiket langsung masuk, tanpa bayar, tanpa capek apapun, dikawal uang boleh langsung masuk. Nah, sekarang katanya ada golongan pertama umat Nabi Muhammad ini, dia akan masuk ke dalam surga atau dimasukkan ke dalam surga bighairi hisab, tanpa dihisab, tanpa dihitung-hitung lagi, masuk. Lalu ada golongan kedua, dihisab, dijingok timbangan amalnya. Kalau amal baiknya lebih banyak, masuk surga. Kalau cak loka amal buruknya lebih berat, masuk neraka. Umat Nabi Muhammad SAW yang kedua, berarti beli tiket yang di bawah, ya, masih bejubel gitu, melo antrian. Ya kan mereka melo antrian timbangan amal dulu. Berapa lama ya, yang dimana katanya mereka orang-orang kaya itu baik akan antri 500 tahun. Ya, 500 tahun baru habis kaget kita kehidupannya. 500 tahun dunia, kalau akhirat mungkin setengah hari, karena kan di akhirat itu satu hari itu seperti 1000 tahun. Makanya mereka orang-orang kaya di zaman dulu, mereka tidak segan-segan untuk menginfakkan harta yang mereka miliki, terutama di jalan Allah Subhanahu wa taala. Karena itu semua yang nanti akan membantu mereka, terutama ketika di timbangan amal. Lalu kata ada yang ketiga, golongan ketiga ini sebenarnya katanya tadi itu amal buruknya lebih berat. Kalau sudah amal buruk lebih berat, kalau ada beras Habib Ali Karor itu ceto masuk neraka, ya tak? Ceto masuk neraka dia.
Tetapi di sini katanya berkah daripada syafaat Nabi Muhammad SAW golongan ketiga ini yang kalau aduh kata harapan masuk surga karena syafaat Nabi Muhammad, karena kita umat Nabi Muhammad akan dimasukkan ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Golongan ketiga. Jadi katanya tiga kok inilah. Tiga golongan umat Nabi Muhammad dan semua akan masuk ke surga. Kalau kita gambarkan seperti yang tadi itu, yang antri-antri untuk nonton bola mungkin dan lain sebagainya. Nah, golongan ketiga ini mungkin duit pas-pasan atau mungkin tak katik niat, tak acak masuk dia surga itu. Cuman akhirnya juga ada yang kenal. Ngapa tegak di luar? Masuk. Aku udah katik apa-apa, masuk. Ayo mudah lah itu, main air itu. Nah, itu di dunia. Oh, alangkah senangnya kita ya. Senang apa? Mungkin itu hal yang paling menyenangkan buat kita kali. Tapi kita minta jangan sampai kita masuk golongan ketiga. Kalau besok kita nih masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala bighairi hisab. Ya, tanpa dihisab dimasukkan ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala dan kumpul dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu yang diantara yang ada disebutkan dalam kitab ini. Nah, lalu di sini Al-Faqir saya akan membacakan sedikit karena berhubungan kita lagi di bulan puasa. Di sini juga beliau menulis ada satu tema yang judulnya Syarafus Shaimina min hadhil ummah. Keutamaan orang yang berpuasa dari umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Umat Nabi Muhammad yang puasa itu mereka punya keistimewaan, khususiat, kemuliaan yang Allah berikan kepada mereka. Lalu Abuya Sayyid Muhammad bin Alawi al-Maliki mengatakan wa minasyarafil ladzi iddakharahu Allah taala li hadhil ummah tilkal fadail al-udmah wal manaqib al-kubra allati yakhtassu biha as-shaim min afrad hadhil ummah. Lalu kata beliau, di antara kemuliaan yang Allah sembunyikan, yang Allah simpan. Di sini ada kata iddakhar. Iddakhar itu katanya kalau diartikan ke Indonesia sesuatu yang disimpan pas butuh dikeluarkan. Sesuatu yang disimpan pas butuh dikeluarkan. Nah, ini Allah Subhanahu wa taala, mulianya kita umat Nabi Muhammad ini, ingat banyak bersyukur bae gitu. Disimpan oleh Allah Subhanahu wa taala. Keistimewaan tersebut, kemuliaan tersebut disimpan untuk umat Nabi Muhammad. Untuk umat Nabi Muhammad. Berupa kelebihan, kebaikan yang sangat besar yang dikhususkan lagi buat mereka orang-orang yang berpuasa di bulan Ramadan. Lalu beliau menyebutkan apa saja keistimewaan, khususiat, kelebihan yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada umat Nabi Muhammad. Pertama, ikhtasallahu shaimin bibabin fil jannah yadkhuluna minhu yaumal qiyamah idharan li syarafihim wa fadlihim. Di sini katanya Allah Subhanahu wa taala mengkhususkan bagi mereka orang-orang yang berpuasa di bulan Ramadan, mereka akan diberitahukan ada satu pintu di surga yang nanti di hari kiamat mereka akan masuk ke dalam surga dari pintu tersebut. Kita sudah tahu, tidak? Sudah sering dengar. Apa nama pintunya? Ar-Rayyan, Babur Rayyan. Pintu yang dikhususkan buat mereka-mereka yang berpuasa di bulan Ramadan. Kenapa Allah Subhanahu wa taala mengkhususkan pintu tersebut bagi mereka-mereka yang berpuasa di bulan Ramadan? Untuk menampakkan kemuliaan dan keutamaan mereka umat Nabi Muhammad yang puasa di bulan Ramadan.
Sehingga nanti katanya di tempat yang lagi ramai kumpul kita. Di tempat yang ramai, mereka yang mungkin sudah dapat catatan sebagai penghuni surganya Allah Subhanahu wa taala, nanti kata akan ada suara. Suara lagi mereka rame-rame itu ada suara ngomong, "Aina shaimun?" Mana mereka orang-orang yang dulu di dunia berpuasa di bulan Ramadan? Aina shaimun? Ketika mendengar suara tersebut, ini suara katanya terdengar orang yang dekat ataupun yang jauh. Seluruh mereka yang hadir di situ mendengar. Ada kalimat, ada pertanyaan, aina shaimun? Mana mereka orang-orang yang berpuasa di bulan Ramadan? Sehingga katanya, kita kalau tiba-tiba dengar, kita lagi duduk sini, tiba-tiba ada speaker ngomong kan ya, yang hadir ini setelah ini kumpul di bazar, misalnya contohnya, ada bagi-bagi kurma gratis, misalnya, pasti gitu kan, mata kita nih, karena hal yang jarang, ya. Pasti gitu. Nanti katanya, ketika di sana pun seperti itu. Ketika lagi kumpul-kumpul, tiba-tiba ada yang nanya, aina shaimun? Semua orang yang di situ mendengar kalau, sehingga mereka saling tolak kanan kiri, mencari suara itu di mana. Lalu katanya, bukan hanya itu, watash raibul a'nak. Tashraibul a'nak itu kalau diartikan katanya, itu kalau galak mencari wong tuh, ngangkat apa? A'nak tuh anub, leher. Yang hadir di situ, cak itu galau bakal kaget. Sambil mencari noleh kanan kiri, nengok siapa bakal tegak ini, ya, yang mendapatkan panggilan khusus. Panggilan khusus. Mencari kita noleh. Siapa lah Tengok belakang, kanan, kiri, ke depan. Dan yang ini kan yang apa namanya yang mungkin tidak ngerasa juga. Oh, itu berharap bukan main. Berharap ya Allah, kalau kami masuk ke dalam golongan mereka. Di golongan mereka dan di rombongannya mereka. Tapi yang puasa ngerasa dewek lah. Mereka akan berdiri tegak. Ketika mendengar panggilan itu mereka akan berdiri. Tinggal yang tadi tuh yang masih tidak masuk golongan as-shaimun, orang-orang yang berpuasa tadi itu sedih, nangis atas apa yang sudah lewat selama di dunia, berupa bisa untuk melaksanakan sholat, puasa, zakat, dan lain sebagainya dari amal-amal ibadah yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mereka sedih. Apa-apa juga yang terbuang dari waktu-waktu yang sangat mulia lewat, karena sesuatu yang sudah lewat tidak bakal lagi bisa diibaratkan itu sudah lewat dan terbuang sudah. Terbuang. Masih mending kalau dibuang pas dimek lagi. Barang nyata itu dibuang bisa dimek lagi. Ini sudah terbuang, tak pacak lagi tuh mbak. Saking ruginya mereka itu. Sehingga katanya cerita ini sama Nabi Muhammad SAW digambarkan beliau dalam sebuah hadis. Dalam sebuah hadis beliau bersabda, inna fil jannati baban yuqalu lahu ar-rayyan. Sesungguhnya di dalam surganya Allah Subhanahu wa taala terdapat sebuah pintu
yang diberi nama Ar-Rayyan. Yadkhulu minhu shaimuna yaumal qiyamah, yang nanti di hari kiamat akan dimasuki oleh mereka-mereka yang berpuasa di bulan Ramadan. La yadkhulu minhu ahadun ghairuhum. Tidak ada satu orang pun selain dari mereka yang puasa ini akan masuk ke situ. Di mana nanti katanya yuqalu aina shaimun. Nanti kata Nabi Muhammad ketika mereka lagi kumpul kalau 3 kelompok tadi tuh. Sudah kumpul kalau kan? 3 kelompok tadi, kumpul kalau sudah. Kumpul, nanti akan terdengar katanya aina shaimun. Mana mereka-mereka orang yang berpuasa di bulan Ramadan? Fayaqumun. Maka yang ngerasa puasa akan tegak. Berdiri mereka. Lalu mereka akan berbondong-bondong masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala melalui pintu yang namanya Ar-Rayyan. Lalu setelah habis mereka fa idza dakhalu, kalau masuk galau wong yang puasa ini, masuk ke dalam surga melalui pintu Ar-Rayyan, ughliqa alaihim falam yadkhul minhu ahad. Berarti mereka melok syahwatnya. Nah, mereka yang terlindung, yang benar-benar puasa akan terlindung, akan terlindung dari godaan-godaan tersebut, sehingga mereka akan terus puasa dan nanti puasa mereka ini akan menjadi benteng yang kokoh sehingga mereka tidak akan bisa masuk ke dalam nerakanya Allah Subhanahu wa taala. Yaqul sallallahu alaihi wasallam, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sabda dalam sebuah hadis yang bunyi as-siyamu junnatun wa hisnun hasinun minan nar. Puasa itu adalah pelindung. Pelindung. Dan benteng yang kokoh dari api nerakanya Allah Subhanahu wa taala. Yang ngomong ini Nabi Muhammad.
Kalau sudah Nabi Muhammad ngomong tidak percaya juga, nah anak siapa lagi kita percaya? Yang ngomongin Nabi Muhammad. Dengan berpuasa kita akan punya pelindung. Wong kalau dia berperang tidak salah berperang mereka ya nggak ada musuh-musuh itu ada pelindungnya lah mereka. Junnah dan juga sebagai benteng yang kokoh dari api neraka yang Allah Subhanahu wa taala. Lalu kata Abu Yazid Muhammad bin Alawi Al-Malik Al-Hasani disiaskan kepada kita tentang hakikat puasa, yang mana orang yang berpuasa tersebut akan dijaga dari api neraka Allah Subhanahu wa taala, sehingga Nabi berkata dalam hadis yang lain, as-siyamu junnatun minan nar kajunnati ahadikum minal qital. Puasa itu pelindung dari api neraka Allah Subhanahu wa taala sebagaimana pelindung salah seorang dari kalian dari peperangan. Kita punya pelindung sehingga kalau ditembak kita bisa nangkis, di sabit pakai pedang bisa nangkis gitu, pelindungnya itu. Nah, tapi katanya ini pelindung malam yahrikha bikadzibin au ghibah. Ini pelindung bisa hancur. Ya pelindung itu kalau yang tadi kita ngomong bisa nangkis kan dia dari tembakan, bisa nangkis dia dari pedang. Ini pelindung bisa pecah. Nah, pelindung kita dari api neraka Allah Subhanahu wa taala bisa pecah. Sehingga akan menjerumuskan kita ke dalam neraka Allah Subhanahu wa taala. Apa yang bisa memecahkannya? Apa yang bisa menghancurkannya? Pertama katanya berbohong. Dengan berbohong maka pelindungnya akan pecah dan dia akan bisa masuk ke dalam nerakanya Allah Subhanahu wa taala. Ada pelindungnya. Apa nyari pelindung? Nggak terlambat tidak? Lah pecah sih kok ini. Pecah. Atau yang kedua katanya ribah. Ribah ngomongi wong. Ngomongi wong. Ketika kita ngomongi wong, nah ini penyakit ini. Kalau dulu tuh yang namanya ngumpi, ribah ini bahasa kita ngumpi. Yang namanya ngumpi ini gawe wong tino. Lama ini hari lanang melak-melak juga. Hobi ngumpi tak? Lanang melak juga hobi ngumpi. Mungkin terkadang mereka sampai berani atau mungkin kalau ada acak ketemu. Bisa kadang-kadang lagi nongkrong, ngerumpi, ngomongi wong. Lanang nih. Dosa ngomong tino kita, lanang. Kalau tidak juga teleponan mereka. Apalagi kan dari WhatsApp tuh bisa berapa nelpon tuh. Rame-rame. Itu kasih kok itu namanya ghibah itu. Itu bisa menghancurkan pelindung kita dari api neraka yang Allah Subhanahu wa taala. Kok ini banyak wong ngawingnya. Banyak tak lanang nak tino. Bohong, siapa baik? Budak kecil baca bohong. Budak kecil lagi bisa bohong. Siapa yang ngajari? Wong tuanya tak tahu. Wong tuanya galak ngajari dia bohong. Nah, apalagi nih, ingat ke baik. Betulan teringat. Biasanya kalau kita dulu, kecil-kecil dulu, dan juga dari dulu mungkin, tak tahu sekarang masih tak. Wong tua itu galak, kalau puasa pulna, agak nyuk hadiah. Atau mungkin kalau sehari bisa sempurna puasanya 10.000. Hitung kelas bulan berapa? 300.000. Atau langsung menjanjikan, kakek belikan. Kalau dulu kan kita dapati biasanya puasa itu di awal ajaran baru. Jadi katanya kalau misalnya puasa full, belikan sepatu baru, belikan tas baru. Hati-hati tidak. Wong tua yang ingkar janji, anak ini, ya Allah. Kalau tak kate duit, lemak dasar janji. Ini tak, lemak dasar janji. Karena sekali kita bohong sama dia, secara tak langsung kita didik dia untuk berbohong. Dan yang pertama kali akan dibohongi, kita tu lah orang tuanya. Bukan orang lain, kita dulu bohongnya. Apa yang bakal dibohong, tak tahu kita. Kita dulu. Ayah dulu pernah bohongnya aku, tidak. Kapan tunggu apalagi anak mainnya lagi.
Masalah nak bohong, tuja bapak. Mak ini hari apa nak bohong kecik gino. Mak ini hari. Seremnya anak main hari. Makanya jangan nyan sekali-kali bohongnya anak. Pertama bakal dapat dosa ngalih terus gitu ngapo? Secara langsung ngajari dia bohong. Jadi selama dia bohong, kita terus dapat dosanya. Lah rugi sekali bohong. Dia bohong berkali-kali ge. Dan pertama kali yang akan dibohongi kita dulu sebagai orang tuanya. Makanya kalau emang tidak baca, ngomong tidak baca. Kadang-kadang yang repotnya kalau dia pergi terawih, sama-sama kawan kita. Wah, ya aku nyanjikan aku, kalau aku puasa full, dibelikan, kalau mainnya lagi tidak mau sim lagi sepeda. Kalau sepeda yang mahal itu, ya, dibelikan motor mungkin, dibelikan apa baik oleh orang tua dijanjikan. Yang anak ini denger, nah ayah aku belum janji apa-apa ini. Pas balik ke rumah, nagih anaknya sama orang tuanya. Hati-hati, jangan sampai kita berbohong. Ngomong terang-terangan, ayah tak kasih duit, doakan ayah banyak duit. Kalau ada rezekinya, ada duitnya, insya Allah beli ke. Ya, siapa tahu omongan itu doa, dan anak itu mungkin dia tersentuh dengan omongan orang tuanya, oh didoakannya orang tuanya. Setiap habis sholat doakan, ya Allah, banyaklah duit orang tuaku ya Allah, biar dia baca milik aku. Ya paling tidaklah kan saya itu didoakan oleh anak-anak yang masih bersih, ya, yang doa mereka itu tidak ditolak oleh Allah Subhanahu wa taala. Lalu katanya, omongan Nabi Muhammad itu asyamu junnatun wa hisnun hasinun minan nar. Itu kata Abu Yazid Muhammad bin Alawi Al-Maliki Al-Hasani, itu seakan-akan Nabi katanya berkata kepada kita, ini katanya puasa akan melepaskan kita dari maksiat. Apalagi ditambah katanya bikadzibin aw ghibatin. Kita akan terlepas, akan terjaga dari maksiat berupa ucapan ataupun perbuatan. Berupa ucapan ataupun perbuatan. Sehingga kalau kita nak berucap yang tidak benar, nak berbuat yang tidak benar, ingat puasa kita ini adalah pelindung dari api neraka Allah Ta'ala. Kalau bohong sekali hancur. Tidak ada harapan lagi kita. Nah harap katanya, oh dah katanya Ustaz, kan 10 hari terakhir itu kan itkun minan nar, pembebasan dari api neraka Allah Ta'ala. Nah kau kan sudah hancuri pelindung itu, sudah kau hancuri dengan berbohong ataupun ghibah, ngomongi uang, hancur. Dari situ pun katanya, di sini Nabi Muhammad juga menganjurkan kepada kita, berjalanlah di jalan yang bagus. Puasa ini memang banyak cobaannya, syahwat akan apa yang namanya syahwat, rayuan maksiat mungkin lebih besar. Makanya katanya kan sabar di bulan Ramadan lebih besar pahalanya. Dan banyak uang terkadang tidak sabar, ya, terpancing emosi di bulan Ramadan. Lalu ada hadis Nabi SAW yang masih berhubungan dengan pelindung ini. Nabi bersabda, asyamu junnatun minan nar, faman asbaha shaiman fala yajhal yauma idzin. Wa in imru'un jahila alaihi fala yashtumhu wa la yasubbahu wa yaqul inni shaim. Puasa adalah pelindung dari api neraka. Barang siapa yang berpuasa, kata Nabi Muhammad, barang siapa yang berpuasa, maka jangan jadikan diri dia ini sebagai seakan-akan orang yang bodoh, orang yang tidak tahu, atau orang yang melakukan hal yang sia-sia. Lalu jikalau katanya, ada orang yang tiba-tiba mendatangkan sia-sia kepada kita, dengan mungkin ngatai kita, ngejek kita, mendatangkan emosi kepada diri kita. Apa pesan Nabi Muhammad? Fala yashtumhu wa la yasubbah. Jangan dihina, jangan caci maki. Terus
Apa yang kita lakukan? Ada uang ngatur-ngatur kita. Ya, mungkin itu kiriman. Allah Ta'ala kirim orang untuk menggoda kita. Jika kita sampai mana batasnya? Apalagi puasa ini. Puasa ini kata dalam hadis qudsi, wasaumuli. Kata Allah Ta'ala dalam hadis qudsi, puasa ini untukku. Wa ana ajzi bihi, dan aku sendiri, kata Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang akan membalas pahala puasa. Allah kirim orang yang ingin menggoda kita dengan berbagai macam godaan, syahwat dan lain sebagainya. Di sini katanya, kalau ada orang mencaci maki, jangan kita balik caci maki mereka. Orang yang menghina kita, jangan kita hina mereka. Orang yang mengaku kita, memancing emosi kita, jangan kita ladeni. Terus jawab pada orang seperti itu. Saya lagi puasa. Tidak, aku lagi puasa. Dalam kitab fikih kata disebutkan, katanya sebutkan ini 2 kali atau 3 kali. Yang afdolnya 3 kali. Ini so'imun. Ini so'imun, aku lagi puasa. Bahasa kita tak? Aku lagi puasa. Aku lagi puasa. Tidak, aku lagi puasa. Di sini ulama pun mesen nama kita. Kalau kita ngomong takut riya, takut seakan kau ini unjukkan kau puasa, biasa baik kau ini. Kalau memang kita takut riya, tidak, seakan-akan kita ini minta dijingok uang. Katanya sebutkan ini so'im itu aku puasa dalam hati. Tapi kalau memang kita tidak takut riya, sebutkan di depan dia dah, aku lagi puasa. Makanya kalau memang dia bisa, sebutkan di mulut, dalam hati pun ngomong seperti itu, aku lagi puasa. Aku lagi puasa. Ya. 3 kali kita sebutkan di depan dia, biar dia tahu. Aku lagi puasa, tak salah mancing-mancing, tidak bahasa itu. Ya, dalam kurung itu, aku lagi puasa, tak salah mancing. Pas luar puasa be, agak ada juga ya, pas luar puasa be. Apalagi cak ada uang nanya pula katanya, cak mana kalau berbuat dosanya atau ngatai uang di malam Ramadan? Sama bayo, tidak sama baik. Jangan mentang-mentang kata uang nahar Ramadan, misalnya siang Ramadan, malam boleh pada maksiat? Tidak lah. Selama bulan Ramadan, malahan sebenarnya maksiat itu seumur itu tidak boleh maksiat kita. Tapi di bulan Ramadan lebih lagi. Jangan sampai kita kalaulah di luar Ramadan maksiat, Ramadan masih maksiat, kapan lagi kita tidak ada maksiatnya? Kapan lagi kita bisa mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang di mana katanya amal di bulan Ramadan ini akan dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang sunnah dapat pahala wajib. Sunnah kita sholat sunnah, pahala wajib Allah berikan kepada kita. Lalu pahala wajib seperti sholat asar tadi, sholat asar berjamaah itu Allah Subhanahu wa Ta'ala lipat gandakan sebagai 70 kali lipat. Ada yang mengatakan katanya mudha'af sampai 700 kali lipat. Sholat asar wajib tadi. Itu hanya ada di bulan Ramadan. Di bulan lain tak kati, bulan lain. Di bulan lain tak kati. Nah, mungkin itu sedikit. Insyaallah kita lanjut lagi di majelis yang akan datang tentang keutamaan yang Allah berikan kepada umat Nabi Muhammad. Istimewa yang Allah berikan kepada umat Nabi Muhammad. Sekarang kita bahas tentang mereka-mereka yang menjalankan ibadah puasa terkhusus di bulan Ramadan. Tadi yang pertama, bahwasanya mereka Allah siapkan pintu surga khusus. Kedua, puasa mereka itu sebagai benteng yang kokoh, pelindung dari api nerakanya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Insyaallah apa yang saya sampaikan bermanfaat khusus buat saya sendiri, dan kita juga bisa memperbaiki Ramadan, puasa kita di hari-hari yang tersisa masih panjang. Masih lebih kurang mungkin 21, 22 hari lagi. Kita minta Allah Ta'ala jaga kita, jangan sampai kita tergoda dengan syahwat sehingga kita bisa bermaksiat di bulan Ramadan ini. Kita minta Allah jaga kita dari berbagai macam godaan dan maksiat di dalam bulan Ramadan yang sangat mulia ini. Hakadha minni wallahu a'lam bissawab.
Waalaikumsalam. Yang kedua, coba ulangi yang kedua, Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, tadi pertanyaan yang ditanyakan oleh Bapak Khairul, bagaimana jika kita masuk, kita gambarkan kita masuk, ada wong sholat dewean, itu kan wong sudah selesai sholat, ada wong sholat dewean, kita kira wong ini lagi sholat wajib, datanglah kita akhirnya bermakmum sama orang tersebut. Tidak tahunya wong ini sholat sunnah, bukan sholat wajib. Katakanlah sholat asar misalnya, bukan lagi sholat asar, sholat sunnah. Tapi sebenarnya kalau asar tidak kasih ba'diyahnya, sholat zuhur bela. Tidak tahu dia ini sholat ba'diyah zuhur, sholat sunnah setelah sholat zuhur. Kita melok, apakah sah sholat kita? Itu pertanyaannya, Pak. Sah sholat kita? Sah sholat kita, ya, Pak. Sah sholat kita. Kenapa? Karena di sini katanya gerakan sholat, bacaan sholat, tidak ada yang beda sama apa yang kita lakukan. Walaupun sebenarnya dia sholat sunnah, tetapi kalau untuk ukuran sahnya, sah sholat kita. Tidak perlu kita misalnya, lagi batal sholat aku, soalnya apa aku perlu ngulang lagi? Tidak sah sholat kita. Kalau memang afdolnya, cari lagi rewang, sholat berjamaah, kita namanya i'adah, mengulang sholat. Tidak, mengulang sholat. Nah, itu juga masuk ke dalam bab 2, itu pertanyaan pertama, Pak. Jadi sah sholatnya. Sholatnya sah. Lalu pertanyaan yang kedua, kita sudah sholat, tiba-tiba ada wong datang, dewean ini. Wong ini yang datang terlambat dewean ini, wong yang tidak pernah meninggalkan sholat berjamaah. Seperti yang digambarkan Bapak, berarti wong ini nanda sholat dewean. Bahasanya nak sholat berjamaah, pas datang ke masjid, datangnya wong selesai, kati wong lagi. Ngajaklah kita. Rewangnya ke sholat. Boleh tak? Boleh tak? Boleh. Dan kita pun dinamakan i'adah sholat namanya. Mengulang sholat. Dan ini hanya boleh sekali. Kita nih, yang sudah sholat nih, ada orang lagi pengen minta rewang sholat, boleh, cuma sekali tadi. Dan kita yang melok sholat sama orang tadi itu, yang baru datang nih, itu dapat pahala wong sedekah. Dapat pahala wong sedekah. Jadi lemaknya nih, wah kedua tidak. Tapi dengan sholat nih, ngerewangnya dia sholat nih. Tidak, jadi makmumnya. Karena dia ini kasih rewang, dewean, kita yang sudah sholat, dia minta untuk ngerewangi. Bila perlu kita alhamdulillah dulu waktu kita di Hadramaut dulu, yang ini kita malah nawa ke diri. Oh, kata rewang. Aku rewang ya. Karena nggak tahu gitu ya, pahala sedekah. Mungkin duit lagi tak katik kali. Buntu nak sedekah tak katik duit. Perantara sedekah inilah kali. Ya tak? Nah, di kita sini jarang yang cak itu. Di kita sini ya tak? Jadi kita mungkin perlu tahu
yang melok tadi itu namanya i'adah sholat dan diperbolehkan hanya satu kali. Dan orang yang melok sholat ini ketika dia melok sebagai makmum, dia seakan-akan sudah bersedekah, dapat pahala sedekah gitu. Tidak berat-berat, tidak perlu ngeluarkan duit, sudah dianggap telah bersedekah juga Pak. Insya Allah bermanfaat buat kita kalau dan mungkin itu bisa kita amalkan ke depannya. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim.